Pak Edi ini akhirnya ngajar di dua sekolah, ngajarlah di sekolahku juga. Terus ada klub bahasa Inggris, ya sudah eh, dilatihlah sama beliau, dikenalkan itu debat itu apa sih. Aku dulu di British American Tobacco, lokasinya di Malang. Saat itu programnya sih manajemen trainee gitu sih Mbak, lebih ke arah Hmm. kita di develop untuk jadi future leadernya di sana, kita dirotasi banyak departemen. Jadi nggak ada pekerjaan spesifik selama setahun, kita rotasional program dan project gitu sih. Aku sebenarnya walk into the unknown dan mungkin ini normal sih di hidup kita ya. Kadang kita nggak tahu semuanya at one go gitu. Kita discover things itu part by part sambil kita jalan. This house would implement capital punishment misalkan. Sama this house believe that capital punishment is justifiable. Kadang kan bebannya itu sebenarnya berbeda ya. Satu, dia benar-benar ngomongin apakah ini the right approach untuk deterrence dan seterusnya. Tapi Betul. sebenarnya motion yang this house believe that kan lebih banyak ke what moral grounds for this, why it's morally correct, irrespective of Betul. the outcomes atau the consequences dari implementing that. Halo semuanya, selamat datang lagi di Behind the Speech. Ini tempatnya para debater Indonesia ngobrolin hal-hal seputar debat dan hal-hal di luar debat. Bersama saya Nila dan juga tamu istimewa kita kali ini. Ada yang bisa nebak nggak sih tamu kita kali ini siapa? Cluenya, dia salah satu debater yang berasal dari Malang, tapi sekarang juga sudah mulai tidak aktif ya di debat. Tapi baru aja nyelesain S2-nya, teman-teman. Nah, terus apa lagi cluenya? Kayaknya itu cluenya udah cukup ya untuk memperkenalkan seorang Ferry Kurniawan. Halo Ferry. Halo Mbak Nila, how are you How are you? Mbak? I'm good. Kamu Great, gimana? great. Great So ya. far, Lega great. ya. Lega Lega. banget. Lega banget selesaiin S2-nya. Aduh, sedih banget gak bisa Ya, berpartisipate untuk ikut merayakan. Tapi my wish, best wish goes to you lah jelasnya. as always, you are Iya. my best supporter from day one. Iya lagi. Sewan ya, ya ampun. Fer, kan kamu ini aktifnya udah bukan di beta sekarang, sekarang ini lagi ya Fer ya. Udah zaman ke Meksiko ya kan. Boleh dong 10 tahun yang perkenalkan lalu. diri dulu. 10 tahun yang lalu. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Nama, terus dulu tuh di IDS mana. Terus kalau kamu punya posisi favorit di debate gitu, share dong kenapa kamu suka posisi itu. Hmm. Ya Mbak Nila, udah lama banget ya kita nggak catch up. Thank you banget pertama-tama sebelum aku jawab pertanyaan Mbak tadi, udah nginvite aku. Jadi aku tuh dulu mulai debate 2015, pada saat itu masih SMA. Mbak Nila pasti tahu kenapa aku mulai debate. Karena Mbak Nila undang aku jadi swing team pada saat itu. Ada lomba SMA itu ya, NSDC, LDDI. NNCC. Ya, terus yang lomba LKS ya kalau nggak salah. Terus Mbak undang Betul. aku di sana jadi swing team. Abis itu, oh kayak gini ya debat itu. Nah itu udah di tahun-tahun terakhir. Abis itu ya sudah kayaknya this is what I really like. Dan the first experience itu yang ngebawa aku untuk lanjut. Dulu aku di IDS Valiant. Terus debat terus tapi nggak pernah menang sampai 2017. Sampai Nah, baru 2017. 2017 itu NUDC dan that's where everything change ya kayak financial resources, support network dan dari situlah all of the good things happen dan perubahan di hidupku terjadi. Nah untuk posisi yang paling favorit bukan favorit sih lebih ke arah nggak bisa yang lain, nggak kayak Mbak Nila Oh, versatile betul. gitu ya. Hmm. Depan bisa, belakang bisa. Nah kalau aku Mhm. tuh pasti first speaker di 3 on 3 atau bisa juga second speaker kalau 3 on 3 kalau misalkan udah kepepet. Karena kan sebenarnya essentially kita create extension ya dan biasanya aku di BP kalau jadi closing kan di inner speaker ya. Berarti kurang lebih sama Hmm. dengan second speaker with added twist dengan framing dengan weighing the Mhm. entire debates gitu. Jadi overall sih first atau second speaker, second speakernya di-build karena inner speaker di BP gitu. Kenapa nggak pernah nyoba Wayfair?
Nah, menurutku Bib itu tuh yang susah cari novelty gitu, Mbak. Kenapa? Karena Hmm, everyone has spoken and you are the one waited at the end, dan ada 10% rule sih menurutku. Kadang impresi terakhir itu yang paling diingat. Jadi untuk bisa deliver itu dan memorable untuk judge dan influence the decision, menurutku salah satu critical itu benar-benar di akhir ya. Dan kadang WIP itu tend to be terkungkung di posisi yang susah untuk bisa nge-deliver judging dari debatnya gitu. Dan aku nggak bisa dan nggak berani carry on that weight gitu sih. repetitif ya maksudmu. Ya, bisa jadi repetitif gitu. Dan aku tuh kadang kurang kreatif kalau di situasi yang udah, apalagi kalau depan-depannya pada bagus semua gitu kan. Nah, untuk benar-benar bisa dapet kick-nya itu tuh yang susah kalau jadi whip. Jadi nggak pernah cobain. Hmm, Pernah cobain sih, tapi failed miserably. Jadi it's not for me. hmm. Thank you. Jadi kayak sudah no thank you ya, udah kayak Ariana Heeh. Grande. Nah, Ya, kan tadi kamu udah spill sedikit gitu, gimana awal kamu kenal debat gitu kan. Awalnya karena jadi swing team, tapi waktu itu di invite swing team, aku mau mohon-mohon di invite swing team karena waktu itu juga sekolahnya Ferry nggak ikut, ya kan? Nggak benar, ikut benar. dan nyari orang siapa sih yang available nih buat jadi swing team gitu. Terus kita hubungin Mm-mm. gurunya Ferry, terus oke dan dapet izin dari sekolah berangkat dan akhirnya malah swing teamnya tuh breaking six gitu deh kayak lah. Lima apa ya? Lupa aku. Nah, aku tuh Enam, enam, nggak inget enam. kenapa bisa Mbak Nila itu notice aku sih pada saat itu. Seingat tuh aku tuh dulu nge-reach out shamelessly gitulah ke banyak orang, follow-follow Facebook ya zaman Oh itu. betul, Iya betul, Kak, kayak bawa betul, add friends di betul. Facebook, terus kayak SKSD nanya-nanya gitu. Benar, Gitu benar. sih. Itu sih emang bener sih itu kita deket dan waktu itu karena for your information, emang Ferry itu udah berbakat dari dulu ya, dari segi bahasa. Dulu dia menguasai 6 bahasa yang aku sendiri kayak, belajar Aduh, udah sendiri, kayak rusty ya, gitu. nggak paham apa. Kayak paling Korea doang yang masih sering nonton drakor Korea ya doang sekarang. ya, Spanyol iya mungkin dikit-dikit. benar. Karena udah Oh, nggak pernah kepake jadi tuh, hilang kayaknya. bener. Nah, tapi dulu dia menguasai 6 bahasa, teman-teman. Itu yang bikin aku juga kayak, gila nih orang limitnya sampai mana sih, gitu. Dia bahasa Inggris juga fluent. Bagus juga critical thinkingnya. Nah, itu Hmm. dia tanpa pelatih. Jadi waktu tuh mikir kayak, ih, dia nih punya potensi. Kamu ingat gak sih kita nonton Nadia di Mm-mm. apa EP ya? WUD. Oh, Mbak Nadia WUDC ini. Mbak Nadia UB ya? Nadia betul di WUDC di Ah, Tesaloniki. Terus ah. kamu bilang, Mbak, aku mau deh ke WUDC gitu. Bisa, Hmm. Fer, bisa Itu gitu. di kamar Kamu Mbak pasti Nila bisa loh ke aku ingat. WUDC. Iya nggak sih? Ada Mas Awang nggak ada di situ Nggak nggak ada, ya nggak waktu ada. itu? Nggak Nggak ada ada, ya. nggak Cuma ada. kayaknya chat-chat gitu deh. Kita Iya bahas bener. Filipin bagus. Si siapa itu? Betul. Mickey de Vega. Betul, betul. Itu ya, ya ampun perjalanan kamu tuh segitunya. Cuma aku mau tahu dong, Fer. Kan ini kan yang kita tahu ya. Aku pingin dari sisi Ferry menceritakan gimana awal Ferry itu kenal debatnya, nge-touch debatnya sebelum kayak undang-undang dan lain sebagainya sampai Hmm. akhirnya Ferry bisa sampai ke WUDC kayak perjuangannya, temen-temennya gitu, support dari kampusnya itu kayak gimana, Fer? Hmm. Nah, Panjang nih, paling panjang nih. kalau seingatku iya, aku harus recall back ya. It's been 10 years, Mbak. Like if I have a kid, the kid is going to be able to run across the place. Nah, kayaknya seingatku ya, aku akan recall apa yang aku ingat. Jadi ada namanya guru dulu namanya Pak Edi, kalau Mbak Nila ingat. Nah, bapaknya Ingat, ini tuh ingat. sangat passionate untuk ngikut-ngikutin anak-anaknya lomba. Nah, aku tuh dulu lihat ada temen SMP ku, namanya Ratna, kalau Mbak ingat. Nah, tapi Ingat. dia kan di sekolah yang berbeda. Terus Ratna itu eh apa namanya, bisa masuk kuliah ke Polinema lewat debat lah intinya. Nah, aku lihat kayak dia kok sering ikut lomba gitu-gitu ya. Terus apa gitu. Nah, si Pak Edi ini akhirnya ngajar di dua sekolah, ngajarlah di sekolahku juga. Terus ada klub bahasa Inggris. Ya sudah, eh, dilatihlah sama beliau, dikenalkan itu debat itu apa sih. Dulu tuh kalau Mbak ingat, masih ingat yang pakai buku akuntansi itu nggak sih kalau lomba debat?
Nah itu tuh udah kayak ngerasa GG banget gitu. Bisa ngomong bahasa Inggris, debat, ada motion, challenging, kita nggak tahu posisinya gitu kan. Terus diasain, terus dikasih 30 atau 15 menit tergantung format. Nah, kayaknya pertama kali aku kenal itu dari Pak Edi sebenarnya. Dan aku Hmm. lihat dikenalin sama muridnya yang ternyata adalah teman SMP ku gitu. Jadi, oh Hmm. dari situlah sama dia dikasih lihat banyak video sih. Dulu kalau inget yang video-video masih zamannya Jaran Walia kalau Mbak inget Betul, ya anak Bypets itu. Terus betul. By Pets, wah, ada ya. Mbak Erwina Salsabila juga video-video dikasih lihat Benar. gitu. Nah, habis itu aku selalu lihat video terus sih. Kayak aku mungkin masih sekarang masih apal ya video-video zaman itu tuh siapa yang ada di final di video itu, motionnya apa kira-kira mungkin masih ingat beberapa. Dan yang paling touching itu yang Alsa UI, Kara versus Romario. Nah, itu tuh video yang membekas banget sampai Oh. sekarang. Jadi awalnya kenal dari Pak Edi, terus resource yang aku gunain adalah copy apa yang mereka lakukan dari video sih basically. Terms-terms yang dulunya nggak familiar, terus logiknya aku catetin, aku bikin transkrip gitulah. Nah, habis itu kenalan Mbak Nila, kenal orang-orang baik yang kayak apa namanya, kalau ada lomba, awalnya aku ingat Mbak ngajak aku jadi tabulator deh kalau nggak salah ya, saya ingat tuh di situ diajarin sama Mbak, kalau nggak salah LKS 2015. Kita di Betul. SMK Malang ya kalau nggak salah SMK, yang sebelahnya, SMK 2. ya depannya UB, SMK 2. Nah itu yang pertama kali aku ingat di info di situ. Nah, fast forward, kuliah lah, ketemu senior-senior lah ya. Dan aku ngerasa sebenarnya kalau dari IDS ku sendiri pada saat itu tuh kayak apa ya, belum sebagus dan se-establish itu. Cuman pas itu kan aku sering diajak latihan sama Mbak. Kalau Mbak ingat di via UB ya. Ya kan, di Mm-mm, via UB betul. itu Mbak ajak aku latihan, terus dikenalin sama orang-orang, bahkan Mbak dengan baiknya gitu menginfo ke aku pada saat itu. Saat itu mungkin aku sama senior-seniorku kurang terlalu apa namanya, di notice gitu lah. Mungkin karena dulu kayak masih arogan segala Si macam dan baru. aku Hmm. learn dari situ bahwa ya nggak bisa kayak gitu. Terus akhirnya senior-seniorku info, mereka invest ke aku. Nah, seleksi pertama aku tuh yang 2016 itu nggak dapet. Mungkin karena masih Hmm. terlalu muda ya, masih terlalu awal gitu, masih ada senior gitu. Jadi nggak dapet. Terus aku mikir ke diriku, oke 2017 aku harus NUDC dan kejadian. Dan itu aku sebenarnya nggak expect apa-apa sih. Ekspektasi itu datang setelah semi. Sebelum semi itu Setelah kayak ya SMK. udah kita survive survive aja gitu dan aku ngerasa sebenarnya at that time aku tuh sangat terbantu sama coachku. Coachku adalah Noi dulu dari UGM. Jadi itu yang benar-benar membantu aku untuk punya mindset bahwa ini doable gitu sih. Pada saat sebelum sama Noi itu yes, aku ngerasa bisa, tapi mungkin itu nggak cukup gitu untuk bisa ke WUDC dan sama Noi pada saat itu dia kayak nge-shift mindsetku bahwa sebenarnya you have nothing to lose, you have anything to gain gitu sih. Dan dari Hmm. saat itu aku selalu positif bahwa ini tuh doable dan first round, second round kok bagus, third round kok bagus, first gitu kan. Oke, berarti ini mungkin doable. Tapi semi itu sebenarnya aku ngerasa doable tapi hopeless karena aku closing opposition pada saat itu dan banyak drama. Mungkin Mbak juga sudah mendengar apa yang terjadi dinamikanya. Tapi puji Tuhan masih diberi kesempatan saat itu dan finalnya itu menurutku aku juga nggak expect sih sebenarnya kayak di final tuh ya sudah lah. Anyway aku go to Mexico kan. Tapi Hmm. burning passionnya itu dan aku ngelihat chance-nya gede karena di opening dan motionnya menurutku cukup intuitif buat opening dan sebisa mungkin harus grasp poinnya gitu kan sebelum closing gitu dan ternyata itu split 7-2 dan itu kayak well is it real kalau aku split 7-2 lawan Kara. Jadi overall sih sebenarnya kalau aku mau summarize perjalanannya adalah pertama aku dikenalkan debat itu sama Pak Edi yang menurutku orangnya itu passionate sih terhadap hal ini. Dia apa namanya ya kayak ya it's good for his students, that's it, dia nggak expect anything in return gitu. Dan yang kedua Benar. menurutku kalau mau summarize jurinya sebenarnya aku lebih ke arah ketemu orang-orang yang ngerasa aku punya potensial dan mereka mau support tanpa expecting anything in return. Contohnya Mbak ya, ngapain coba capek-capek kan ngajak latihan lah segala macem kayak ini siapa outsider dikenalin
dikasih kerjaan gitu. Jadi menurutku poin yang kedua ini yang menurutku at the end of the day aku ngerasa entitlement-nya itu nggak ada ke diriku karena if that specific situation didn't happen, mungkin aku nggak akan bisa. Dan yang ketiga menurutku sih summary dari journey-nya ini adalah ketika kita ngerasa ini doable sih, kayak uh, shift mindset-nya adalah you have nothing to lose but you have anything to gain gitu sih. Jadi anyway worst case kamu nggak rugi gitu, you have nothing to lose anyway gitu kan. Tapi Mm, mm, if mm. you push further, you have probability to gain gitu. Jadi menurutku itu sih summary-nya ya kurang lebih. Tapi yang poin kedua itu menurutku yang paling fundamental sih di antara semuanya. Nah, kalau misalnya poin dua, Fer, kamu nggak Mm. ketemu, aku misalnya nggak ketemu senior-seniormu, nggak ketemu anak-anak AIC yang apa bareng-bareng nge-push, apakah kamu akan tetap memilih debat waktu itu? Nah, mungkin aku ngerasa less passionate aja jadinya kayak karena di Hmm, satu sisi IDS ku juga kecil. Yang kedua adalah you have no one to guide you sih. Mungkin aku bisa learn sendiri segala macam, tapi kalau nggak ada di komunitas atau orang-orang yang punya visi dan mimpi yang sama, menurut itu aku akan nggak bisa punya longevity sih. Jadi ya mungkin hmm, awal-awal iya, tapi kayak learningnya itu jadi nggak dapet sih kalau nggak ada di surround sama orang-orang yang eh baik dan sama-sama punya direction yang sama passion gitu. yang sama. Hmm, Mm. hmm, 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 hmm. Nah, kalau dulu support secara dari senior itu kayak gimana, Fer? Apakah apa namanya tuh mereka lebih ke support secara mental atau yang kayak benar-benar ayo Ferry ayo kita latihan yuk gitu kita latihan bareng-bareng nih untuk nge-support kamu terutama kamu kan bawa nama UM ya ke WUDC gitu. Hmm. Kalau dari senior itu aku lebih ke ini sih Mbak, apa namanya, dia ngasih coaching dan training dan feedback. Karena biasanya kalau kita latihan kan mereka as educator-nya gitu ya. Kalau selain itu sih sebenarnya nggak Hmm, ada yang nge-push karena deep down aku ngerasa this is what I'm passionate about dan aku kalau nggak ada latihan gitu kayak kok di cancel segala macam gitu sih. Jadi aku nggak ngerasa eksternal push untuk ayo latihan itu yang hmm, nge-motivate aku untuk latihan. Tapi aku datang ke latihan asalkan ada komunitas atau orang-orang yang mau latihan gitu sih. Jadi hmm, sebenarnya sih aku ngerasa lebih ke arah supportnya itu lebih ngasih tahu misalkan kurangnya di mana, ngasih feedback, terus hmm, kemudian structure, ngasih kritik gitu ya. Itu sih menurutku support-support yang dikasih itu. Tapi beyond that, menurutku support itu benar-benar kerasa lebih ke arah yang soft aspek. Itu kan tadi hard aspek ya kayak terkait hmm, technicalitiesnya debate itu. hmm, Soft aspeknya itu pada saat aku ngerasa tuh pas kita di kuartal NUDC deh kayaknya aku ngerasa hmm, oh aku ngelakuin ini bukan buat diriku tapi buat IDS ku gitu sih. Kenapa? Karena di grup WhatsApp itu wah, hmm. aku bacanya itu kayak terharu gitu. Kayak it is their first time beyond quarter gitu, quarter final gitu. Itu sih. Jadi aku ngerasa supportnya itu pada di luar technical tuh akhirnya support itu aku rasain saat setelah kita achieve the apa boundaries yang selama ini kita Hmm, punya ya. Dulu mungkin pernah final, tapi kayak tahun 2007 kalau nggak salah, pokoknya Indonesia yang pertama itu kayaknya pernah final iya kalau nggak benar. salah. Iya Iya kan? yang Nah, habis itu Turki udah ya. nggak ada Hmm, lagi, ya habis itu udah nggak ada lagi, dan aku ngerasa momen itu adalah I'm doing this for the EDS, bukan buat aku. Ya, ada part of me, tapi dengan message-message yang ada di WhatsApp grup pada saat itu tuh, aku ngerasa supportnya lebih ke arah soft aspeknya sih. Gitu. hmm, hmm, hmm. Heartwarming messages gitu ya Hmm, isinya hmm. berarti. Hmm. Nah, Nggak ada yang galak Per sih. setelah oke. Nah, setelah perjalananmu nih, akhirnya sampai juga ke Meksiko dan waktu itu kamu juga salah satu bahasa yang kamu pelajari kan bahasa Spanyol ya, pakai banget ya di Mm-mm. Mm. Meksiko ya, Bun.
Noel can testify this, kayak kita dapat harga taksi lebih murah daripada biasanya di charge foreigner karena aku ngajak ngobrol terus gitu sama si bapak supir taksinya ini. Gitu sih. Dan Hmm, pada saat itu itu kan kayak negara kedua yang aku kunjungi selama hidupku gitu. Dan aku pertama kali keluar hmm, negeri itu dari debat juga ke Malaysia saat itu ke LOC 2017 yang itu kayak preparation before hmm, WUDC. Jadi oh, ini dulu aku belajar bahasanya, sekarang aku dengar langsung dari orangnya gitu di Meksiko. orang-orangnya. Nice, nice. Nah, perjalanan debatmu nih kan sudah nih, udah dari awal kenal, terus sampai akhirnya puncaknya di WUDC. Nah, perjalanan debatmu setelah WUDC itu kayak gimana, Fer? Kan tadi kamu Hmm, sempat spill ya di awal kalau banyak opportunity itu mulai berdatangan setelah mm-mm, WUDC. Nah, opportunity yang kayak gimana sih, Fer, yang datang hmm. waktu itu, Fer? Nah, pas WUDC itu sebenarnya aku lebih banyak menjadi educators ya, either chief educator, DCA gitu ya. Dan banyak opportunity yang Mbak juga ada di situ deh. Jadi kita pernah ke Bengkulu bareng kan, NSDC itu sangat Betul, lukratif pada saat itu betul. ya. Sekarang aku nggak tahu seperti apa. Terus jadi DCA-nya NUDC gitu. Dan kayaknya Mhm. itu pertama kalinya buat IDS ku deh untuk jadi salah satu DCA-nya dan itu kayak how is that even possible gitu. Kalau aku look back kayak it's a fairy tale gitu. Jadi banyak kayak high caliber competition ya. Aku kayaknya ngeju di semua major udah pernah kecuali Alsa UI. Ya Alsa UI aku nggak pernah. Jadi lebih banyak ke Mmm, adjudicating gitu ya. Dulu kan kayak per round aku lupa ya kayaknya 100 ribuan gitu kan. Lumayan gitu mhm, dulu kayak setelah kompetisi. Tapi beyond that itu ketemu orang-orang dari IDS lain. Terus orang-orang. juga ke kota-kota baru kayak ngapain kita ke Bengkulu kalau nggak dari debat gitu kan. Terus opportunity-nya lebih datang ke sifatnya materialistik sih sebenarnya. Tapi selain itu Mmm, kan kita bisa ketemu banyak orang-orang lain yang dulu ya mungkin kayak aku lihat di video YouTube gitu sih. Jadi aku ngerasa, nah dari situ aku saving, 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 dan setelah lulus kuliah itu aku ngerasa itu sangat ngebantu ya punya saving dan itu sangat ngerubah. Nah setelah itu aku deactivate tuh tahun 2019 tuh pokoknya terakhir kali lah aku info kayak gitu karena aku udah masuk kerja. Tapi aku masih ikut beberapa open after 2022 kayaknya. Aku ikut Atma mmm, Open sama Gading kalau Mbak mmm, ingat ya. Mungkin aku pernah itu juga. Terus mhm, terakhir di IDO ya Indonesia Debate Open sama Noel gitu. Jadi ya mmm. still doing good. Semi final di Open kayak oke. Tapi I cannot bear the stress any longer. Jadi kadang turun tuh cuman kayak I just miss the competitiveness, the pressure, the Having adrenaline. fun, kayak gitu-gitu aja Iya, ya. bukan lebih ke arah dulu kayak pengen menang ini, pengen menang itu gitu. I see, I Gitu. see. Jadi kalau in Aku summary juga kayaknya kadang opportunity-nya pingin lebih ke loh. financial gitu. Kenapa, Mbak? Aku juga pingin sih ya turun hanya for having fun. Cuma kesian temenku yang turun nanti, ya ampun, yang ditarik nih berat banget gitu. Kayak, aduh, Ya ini tak mah apa-apa udah kita bisa bukan buat ngelawak having aja fun. nggak sih? Kita kalau kita nggak bisa bikin debatnya bagus, kita rusak semuanya. Benar, Biar semua pada itu confused. benar sih. Dan sudah pernah kulakukan juga gitu, merusak debat sampai jurinya yang pusing. Nah, Fer, sekarang kan kamu sibuk bekerja nih. Kamu Mm-mm. lagi kerja di mana dan apa sih kerjaan kamu day to day basis itu, Fer? Ingat ya, Mm. teman-teman ya, debate ini juga debate tidak memberikan kamu pekerjaan, tapi bisa Mm. membantu kamu dalam interview. Ya nggak sih, Betul. Fer? Ya. Nah, aku started my career itu 2019. Aku dulu di British American Tobacco, lokasinya di Malang. Saat itu programnya sih manajemen trainee gitu sih Mbak, lebih ke Hmm, arah kita di develop untuk jadi future leadernya di sana, kita dirotasi banyak departemen. Jadi nggak ada pekerjaan spesifik selama setahun, kita rotasional program dan project gitu sih. Terus kemudian 1,5 tahun aku after graduate si programnya itu aku masih stay di BAT sampai 2022 itu ngurusin produksi sih BTW production manager pada saat itu. Jadi ngatur manning, ngatur resource, ngatur strategi performance, efisiensinya mesin kayak gitu-gitulah.
Nah, habis itu aku pindah ke Karawang, ke kompetitornya, ke Philip Morris sekarang. Jadi aku base-nya ada di Karawang sekitar 3,5 tahun, jadi udah cukup lama. Nah, kalau di Karawang ini agak sedikit berbeda, tetap in touch sama operations dan production, tapi lebih ke arah menjadi kayak, aku bilang quote-unquote consultant internal sih. Karena kita mencari opportunity for improvement. Jadi banyak project mulai dari improvement di sisi safety, quality, cost, performance, efficiency, terus kemudian engagement segala macam. Jadi banyak lebih ke arah KPI. Terus kita mencari opportunity untuk mengimprove KPI itu, kita menjadi business partnernya. Misalkan kalau KPI-nya tentang produksi, sama production manager kita ada discussion, kita bikin project 1 tahun ke depan untuk naikin performance atau ngurangin waste kayak gitu-gitu sih. Jadi namanya sih continuous improvement gitu pekerjaannya. Oke. Jadi Hmm. memikirkan project-project continuous improvement dan menjadi sparring partner. Nah, jadi lebih banyak. Jadi aku rasa yang kerjaan sekarang itu sangat relate dengan debate secara struktur ya, karena problem identification, terus kemudian Hmm. proposalnya ya kan, terus kemudian reasoningnya kenapa proposalnya works, terus kemudian evidence-evidence yang untuk membackup argumentasi kenapa ini project bakalan bagus gitu-gitu sih. Jadi lebih ke arah critical thinking sih untuk nyari opportunities, terus kemudian membuat case untuk opportunities tersebut supaya dapat Hmm. buy-in atau dari business partner kita, misalkan production manager atau sustainability manager kayak gitu-gitu. Oke, I see. Nah, terus what I heard ya, bukan what I heard, tapi tadi yang kita congratulate di depan, bahwasanya Ferry itu kan juga baru kelar S2. S2-nya ambil apa, Fer? Aku ambil di ITB di Business and Management, sekolahnya Nah, sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Nah, untuk hmm. prodinya itu Business Leadership Executive MBA. Jadi Executive MBA Wow. dan konsentrasi yang aku ambil setelah semester 2 itu adalah Decision Making and Finance gitu. Decision making and finance. Why, Fer? Ambil decision making and finance. Kayak itu satu tidak ada hubungannya dengan jurusan yang kamu ambil di UM. Hmm, Ya. Kedua, nggak ada hubungannya sama MT yang kamu ambil. Nah, yang ketiga nih, aku nggak tahu nih, ada hubungannya nggak sama si apa namanya nih, yang tadi di PM gitu. Nah, hmm, hmm, kenapa sampai kamu ambil decision buat kayak ini aja deh gitu? hmm. Jadi ini sebenarnya ada bukan decision yang dibuat at one go gitu ya. Yang aku buat at one go adalah aku harus S2 itu dulu. Baru kemudian bikin decision lagi kan, di mana? Ah, yang aksesibel di Bandung karena aku di Karawang. Di Bandung ada nggak yang bisa mengakomodasi karena aku harus sambil kerja ya, tidak berani resign ya in this economy gitu. Jadi Iya. aku ambil di Bandung. Oke, udah ketemu di mananya. Terus apa gitu kan? Apanya ini aku dari riset ya. Kalau yang S2 align sama teknik, engineering akan nggak possible karena S2-nya semuanya full time. Dan nggak ada yang bisa mengakomodasi needs-ku untuk tetap bisa sambil kerja. Hmm. Akhirnya, oke, ternyata ada SPM ITB. Mereka punya program Business Leadership Executive MBA. Oke, aku ambil ini. Bikin decision lagi. Gimana cara bayarnya? Kan agak lumayan ya nih untuk S2-nya gitu. Ternyata perusahaanku itu cukup baik ya. Dia punya learning budget buat setiap individu Hmm. ditanggung 50 juta maksimum 1 tahun. Kita bisa higher degree S2 atau kita bisa ambil course certification, professional education kayak gitu juga bisa. Dan oke, everything is set. Aku tahu kemana, apa, dan bagaimana cara mendanainya. Habis itu masuk di tahun pertama itu awal semester itu kan kita masih dapat general ya, kita dapat semua functional management ya, mulai dari human resource, finance, operations and supply chain, terus kemudian ada tentang innovation kayak gitu-gitulah. Jadi semua mata kuliah manajerial tuh dapat. Cuman setelah semester 3 baru ada konsentrasi. Nah, banyak sih kayak kelompok keahliannya. Nah,
ternyata aku tuh nggak interest sama yang hubungannya sama HR. Jadi oke, cross, nggak ambil yang tentang human capital management. Terus operations and supply chain harusnya yang paling relevan gitu. Cuma kelas itu Betul. hanya akan dibuka kalau memenuhi kuota, misalkan minimum 7 atau 8 orang. Dan pada saat itu kelasnya nggak jadi dibuka karena nggak nggak banyak yang ambil gitu di bawah kuota. Oke, akhirnya ketemunya di decision making dan finance. Nah, tesisku juga terakhir decision making dan finance sih. Dan aku ngerasa itu yang aku sebenarnya walk into the unknown dan mungkin ini normal sih di hidup kita ya. Kadang kita nggak tahu semuanya at one go gitu. Kita discover things itu part by part sambil kita jalan dan aku nggak tahu apa yang aku expect di finance ternyata sesulit itu. Tapi ternyata menurutku ini salah satu essential skill untuk eksekutif sih karena kayak higher management itu biasanya lebih banyak ke ngurusin bisnis kan. At the end, business is about money, and I think having foundation yang kuat di finance itu sangat kritikal ya. Kayak kita bisa ngerti tentang rasio keuangan, terus tentang apa namanya strategi monetary policy di dalam corporate accounting kayak gitu-gitu tuh menurutku salah satu essential skills dan ternyata nggak ada ruginya juga karena udah aku ambil dan ternyata banyak eksekutif itu lebih banyak ngambilnya konsentrasinya ini. Jadi aku ngelihat karena kan biasanya kayak CEO atau apa itu mereka tuh lebih banyak untuk ngelihat bisnisnya untuk menunjukkan bahwa bisnisnya perform. Nah, salah satu kriterianya kan pasti dari financial measures ya dan menurutku critical skill sih. Dan decision making itu sebenarnya lebih ke arah karena aku dapat mata kuliahnya sebelum konsentrasi overview gitu, introduction to decision making. Dan itu aha moment sih kayak ternyata decision itu bisa di-quantify dan di-structure dengan baik gitu dan I like it because mungkin more or less kayak membuat konstruksi gimana pikiran manusia itu dalam membuat decision sebelum mereka membuat decision gitu. Dan mengoptimize I decision gitu see. sih. Menarik. Tapi kalau yang si decision making ini tuh mirip gak sih kayak kita weighing antara akhirnya tim mana nih yang harus first rank, second rank, third rank, Ya, fourth rank? Ya nggak sih? bener banget, karena kayak gimana cara kita mengkuantifikasi yang kadang decision itu cuma bilang ya atau enggak atau menang atau kalah misalkan atau pilih A, B, C atau Hmm. D. Nah, kadang kalau BP kan ada 4 tim ya kan kita pilih A, B, C. Sama prinsipnya sih di decision making itu kita membuat decision criteria, which kalau di debat tuh namanya clash kalau nggak salah, kalau masih ingat. Hmm. Jadi clashnya apa untuk bikin decision criteria, terus kemudian kita memberikan bobot dan scoring terhadap decision kriteria tersebut untuk membackup suatu decision gitu Hmm. sih. Tapi mungkin itu simplified versionnya ya karena in class itu lebih kompleks daripada itu untuk perhitungannya, toolsnya. Tapi fundamentalnya sama sih decision criteria, sorry alternatif dulu decision criteria, terus kemudian kita memberikan rating terhadap decision criteria, terus kita make the decision. Habis itu kita bikin reasoning sama sih. Habis itu terakhir sebenarnya mungkin ada terkait dengan potential problem analysis gitu. Ketika suatu decision udah diambil, trade off-nya apa, Hmm. terus mitigasinya apa gitu. Tapi kalau di kita jadi adjudicator kan kadang kita mikir ya mungkin mereka akan nanya apa. Jadi kita nyiapin feedbacknya Hmm. itu sama sih sama kayak gitu Hmm. konsepnya. Hmm. 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 Mirip banget ya, apa namanya? Tapi benar Mm-mm. sih. Cuma kalau di debat kan lebih simpel, kalau di kelas lebih kompleks. Jadi itu sebenarnya unknown yang nggak unknown banget nggak sih? Kayak Iya, mirip nih kayak gitu. cuma Mirip memperdalam nih aja sih. gitu. Jadinya oh ternyata ada scientific Benar. groundnya gitu. Benar, benar dalam membuat decision ternyata ada loh scientific Mm-mm. ground-nya gitu. Nah, terus Fer dari sini nih, dari S2 ini, kamu punya planning apa lagi nih Fer ke depannya? Apa kamu akhirnya Mm. ingin apa namanya mencari sesuatu yang sudah inline dengan apa yang udah kamu pelajarin di S2-nya, or Mm. do you wanna stay in this economy ya? Do you wanna stay for a Mm. bit baru nanti mungkin kamu tiba-tiba pingin S3? Mm. Nah, ini pertanyaan ini sangat relevan dengan my current state ya, karena Hmm. at the end sebenarnya aku ambil S2 itu bukan untuk dapat return, tapi kayak I just wanna do it gitu. Kayak mungkin teman-teman di Hmm. sini nggak tahu juga ya kayak education is luxury in my background gitu. Kayak Betul. keluargaku, kakak-kakakku gitu kan
mereka not even tamatin SD beberapa, dan bahkan ada yang nggak bisa sekolah gitu. Dan S2 ini aku ngerasa it's more for my self actualization, instead of kayak ini Hmm. investment yang harus balik gitu, harus ada returnnya Hmm. gitu, tapi kayak lebih ke arah self fulfillment. Dan kalau apa namanya, planningnya apa, sebenarnya aku ada beberapa, dan ini lagi ongoing sih, karena aku tuh punya career aspiration ke consulting, ke kayak menurutku Consulting. tuh agak mirip sama yang aku kerjain sekarang, tapi skillnya mungkin akan lebih gede karena biasanya dia akan industry level atau nationwide, instead of Yes, corporation yes, yes. specific. Kayak aku yang sekarang aku serve kan ya Philip Morris doang gitu. Kalau consultant kan mereka oke, Hmm. topiknya operation and supply chain consultant, tapi dia across industries nationwide Hmm. biasanya. Jadi itu first plan, dan ya it's still ongoing process, and Hmm. I got like several interviews with them, Hmm. exploring gitu-gitulah. Hmm. Terus sebenarnya at the same time juga aku lagi daftar S3 karena aku sendiri, aku nggak ada Hmm. masalah dengan perusahaanku yang sekarang ya. I'm well paid, it's giving me good work life balance, whatever. Kayak I don't have complain about this company. Tapi kayak at the current state tuh aku sebenarnya rediscover lagi apa sih sebenarnya yang aku pengenin, dan ternyata aku belum menemukan Hmm. jawaban yang pasti. Again, kita balik lagi ke loop yang pertama. Kadang mungkin kita nggak tahu semuanya at one go. Jadi aku nggak lay my egg on one basket. Jadi sekarang aku juga lagi exploring Hmm. application S3 ke CBS, Columbia Business School. Hmm. Hopefully Desember ini deadline-nya, dan kalau misalkan dapat, itu sebenarnya masih future decision untuk aku go dengan kampusnya atau enggak, karena baru akan mulai semesternya itu 2026 Agustus. Jadi sekarang ini aku lebih ke Hmm. arah aku sebarin apa ya, jala-jala itu, supaya when the time comes aku bisa make decision gitu sih. Karena aku sekarang juga nggak tahu aku pengen jadi apa, aku pengen jadi dosen kah apa. Karena kalau misalkan aku S3, it's like Hmm. what's next kan jadinya. Iya, benar, Jadi benar, benar. akademia atau balik lagi ke kerjaan. Kalau balik lagi ke kerjaan, PhD took around 3-4 years. I've been away from the corporate world. Will I be still Iya, desirable at that time? Kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih ke arah betul. sekarang menyiapkan opsi-opsi yang banyak dulu. Abis itu mungkin when times come, aku akan create decision. Baru waiting itu Tapi tadi ya, iya, making decision. benar. Jadi aku explore semua possible opportunities. Karena internally juga Philip Morris juga banyak sih opportunity, kayak short term assignment atau long term assignment ke affiliate lain gitu ya, Kak. Philip Morris Italia dan lain sebagainya. It's also one thing to explore. Jadi no rush, dan aku nggak ada harus apa gitu. Tapi kayak aku lebih ke arah sebenarnya aku tahu aku pengen A B C D, tapi aku nggak tahu yang paling aku pengenin di detik ini. Makanya aku put semuanya Hmm. possible alternatif itu gitu. I see, got it, got it. Nah, kalau sudah selesai nih kita ngomongin masalah pekerjaan dan juga lagi kita balik ke debat fair. Mm-mm. Kadang debater-debater itu, especially ya ini apa namanya tuh, apalagi yang SMA SMA, kadang mereka itu susah nih. Nah, kamu kan first speaker ya. Mm. Gimana caranya menjadi first speaker yang at least decent? Aduh, Ayo lu Fer. aduh, aku At masih inget least nggak ya decent deh. strukturnya? Oke, Jadi kadang kayak sebenarnya ini gini. tergantung sih ya. Hah. Nah, gimana, Pak? eh, jadi kadang kayak gini nih. Mereka itu ngomong tapi motionnya tuh nggak disentuh sama sekali kayak gitu. Hmm. Atau kadang mereka ngomong justru itu harusnya si second speaker tuh yang ngebawa kayak gitu. Hmm. Kasih dong fair tips and trick buat mereka, ini banyak juga di follow sama teman apa dede-dede SMA loh. Oke. Aku akan coba recall as best as I can karena aku udah lama nggak bikin case ya. Tapi kayak kalau menurutku, aku akan Hmm. habisin 1 menit pertamaku itu untuk ngebuat ground yang benar-benar clear buat semuanya. Nah, yang aku maksud dengan ground di sini adalah sebenarnya adalah motionnya itu sendiri. Sebenarnya pertanyaan apa yang harus dijawab di motion itu gitu. Dan siapa yang bisa membuktikan pertanyaan itu yang bakalan takes the bait. Ini mungkin lebih applicable ke BP ya aku ngerasanya, karena lebih ke arah Hmm. bakalan banyak poin yang bisa disampaikan, tapi apakah itu mengadres essential questions dari motionnya. Jadi menurutku kalau aku pribadi aku lebih
invest waktuku pertama-tama itu harus dapat ground yang paling realistik dari motionnya, dan ground itu bisa dibentuk dengan sebenarnya motion ini nanyain apa gitu, kayak misalkan nih kadang kita motionnya mirip-mirip tapi sebenarnya itu meminta beban pembuktian yang berbeda. Nah kalau kita nggak Berbeda. eksplisit kadang bisa all over the place ya, kayak mungkin contohnya this house would implement capital punishment misalkan. Sama this house believe that capital punishment is justifiable. Kadang kan bebannya itu sebenarnya berbeda ya. Satu, dia benar-benar ngomongin apakah ini the right approach untuk deterrence dan seterusnya. Tapi Betul. sebenarnya motion yang this house believe that kan lebih banyak ke what moral grounds for this, why it's morally correct, irrespective Betul. of the outcomes atau the consequences dari implementing that. Nah, kadang yang ini yang contoh simpel ya, mungkin banyak juga yang contoh-contoh yang bisa di-apply, tapi idea pertama yang aku dapat adalah sebenarnya kita harus eksplisit untuk memberikan ke floor motion ini sebenarnya nanyain beban pembuktian yang apa gitu supaya semuanya fokus dan gravitate ke situ. Terus kemudian necessary setup ya. Jadi ground itu selain kayak fundamental question dari motionnya adalah necessary setup. Misalkan ada yang masih vague gitu ya, masih ngambang, interpretasi yang mungkin bisa multiples atau fiat. Kadang ini yang suka di abuse, tapi kadang necessary juga perlu ada fiat gitu ya. Jadi setup sih ya, yang kedua. Baru menurutku Hmm. yang paling penting di first speaker adalah setelah itu clear ya di first minute, yang harus dijawab adalah bukan argumen negatifnya dulu. Atau kayak ya it's good untuk trade off, untuk cari what might come up from your opponent. Tapi pembuktian bahwa pembuktian dengan menggunakan argumen negatif atau jadi kayak misalkan nih contohnya this house believe that apa namanya, this house would implement capital punishment misalkan. eh Kalau kita mikirnya kayak oposisi bakal ngomong apa ya, itu kita jadiin sim argumen kita, itu jadinya nggak Hmm. masuk gitu. Jadi yang pertama menurutku prioritisasi urutan poin itu penting sih. Jadi kita buktiin dari sisi side kita, baru kemudian kita bisa dapat inspirasi untuk bikin argumen dari op ya. Terus atau lawan kita. Baru yang terakhir menurutku sih di first speaker itu kita juga harus aware untuk bikin trade off, karena kadang kita first speaker itu linear aja arusnya gitu, kayak oke poinnya A B C D, tapi kadang kita lupa bahwa motion itu harusnya kan dibuat balance ya for both side ya. Nah menurutku yang kadang kita lupa adalah kita nggak akan bisa win everything gitu dengan apa yang kita advocate di debat. Nah makanya kadang yang sering missing dari first speaker menurutku adalah what is the counterfactual and why your kind of factual itu lebih bagus daripada counterfactualnya. Dan kadang itu yang sering lupa sih. Kayak selalu kita bilang bahwa argumennya misalkan oh it will create deterrence gitu. Tapi kayak what if they are not Hmm. deterred? Why it's still good to implement? Kadang first speaker itu nggak men-challenge Hmm. dirinya to the extreme degree sih Mbak menurutku. Kayak mereka convenient dengan uh, laminar dan linear flow tadi, misalnya create Hmm. deterrence Hmm. bla bla Hmm. bla bla, tapi kayak what if the counterfactual happens dari poin kita, dan itu akan membuat argumennya lebih robust sih kadang. Jadi mereka misalnya nih Hmm. oke membuktikan udah create deterrence sudah selesai, pindah poin, tapi kayak I think it's strategic untuk bisa bilang oke even if si that poinku ini nggak terjadi, tapi kenapa it's still better situation, karena pasti oposisi punya counterfactual itu kan. Dan itulah Hmm. menurutku kadang yang akan mengenrich argumennya first speaker. Dan nggak tahu ya zaman dulu kayak masih fokusnya yang linear flow tadi sih. Sama kadang menurutku satu tips terakhir sih untuk first speaker sih clarity ya, karena you are the face of the team. Jadi like it or not, strong setup dari first speaker itulah yang akan menjadi critical sih. Jadi kalau kita pertamanya udah nggak jelas, kasihan yang belakang-belakang teman kita gitu. Jadi tipsnya adalah be very very clear, precise, don't assume that the judge knows what you mean gitu. Hmm. Tapi yang paling aku rasa paling bagus, yang paling bagus buat diriku, aku rasa itu yang paling ngebantu adalah mikirin counterfactual, karena kita harus percaya bahwa motion itu Counterfactual. tidak dibuat untuk satu side gitu.
dan Oke. men-stretch poin kita to the extreme degree. Misalkan poinnya positif poinnya adalah deterrence, adding more depth dan layer dari counterfactual itu akan lebih strong sih jadinya. I see, I see. Baiklah, adik-adik. Jadi itu sedikit tips and trick ya dari Ya, Kak yeah, it might Ferry nih. work, Kalau it might misalnya not, but Iya, it might work, it might not. Kayak sama persis kayak waktu sesi sama Daud gitu, tergantung ya, adjudicatornya juga. hmm, Adjudicatornya lebih nge-weighting apa lebih nge-weighing yang mana nih, yang kanan apa hmm, yang kiri, yang depan apa yang belakang kan it's different, but at least you have something gitu loh, hmm, yang bisa kamu offer ke adjudicator dengan lebih neat, lebih kelihatan dan lebih apa ya bahasanya nih ya, lebih down to earth gitu loh. Jadi hmm. nggak di awang-awang case-nya kayak gitu. Tapi Fer selain debat sekarang ini lagi hobi apa sih Fer? Aku lagi ice skating. Ice skating. Oh iya Iya, bener ya, banyak banget. Apa namanya hmm, tuh? Kamu beneran belajar untuk jadi figur ice skating. If that different with regular ice skating. hmm. Sebenarnya aku tuh ini awalnya ya kayak oh kok ada aktivitas seru itu weekend-weekend orang-orang pada berseluncur. Oke, coba pakai sepatu rental. Oh, kok seru. Terus I like sport yang artistry sebenarnya, Mbak. Bukan spesifik figure skating ya. Hmm. Kayak Oktober ini aku akan nonton World Championship Hmm. gimnastik artistik gitu-gitu. Pole dancing. It's something very artistic and very profoundly strong gitu. Kayak kelihatannya orang lihat itu effortless, Hmm. but it requires a lot of effort. Jadi aku I gravitate see. ke sport-sport yang sifatnya artistry, yang orang mungkin lihat itu kok kelihatannya flow-nya gampang, kayak ringan banget, padahal sebenarnya it took a lot of forces gitu. Nah, apa yang beda figure skating sama kayak orang recreational atau hoki atau speed Hmm. skating? Jadi kalau di speed skating ya it's straightforward ya orang balapan cepet-cepetan gitu. Tapi Hmm. hoki dia kayak main sepak bola tapi di es gitu. Mm-mm. Nah, figur skating kenapa dikatakan figur itu sebenarnya dulu awalnya lombanya itu bukan jump atau spin doang, tapi dia Mm-mm. mendraw figur di ice surface. Jadi ada lombanya adalah kita harus bikin gambar Oh. pakai kaki kita dan blade tadi gitu. Jadi kita buat Wow. pola, makanya disebut sebagai figure skating. Tapi itu udah ditiadakan ya section itu. Jadi sectionnya cuman tetap dinamain figure skating, tapi dia lebih ke arah mempresent figure skating program. Nah, program itu ada komponennya. Komponen program itu ada spin, ada jump, ada step, atau footwork kayak gitu-gitu. Nah, yang dinilai adalah artistry dan I technical see. difficulties. Kayak misalkan kita jumps, how many rotations are there? Dan tipe jumpsnya dari sisi take off, air position landing. Jadi technical difficulty sama program components dari sisi how well the elements are executed gitu sih. Jadi itu agak somewhat subjective sport dan menurutku itu sangat artistik. Dan I have a plan for next year. I wanna compete in adult section. Basically adult figure skating section. Wow. Just to be Good clear luck. gitu. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck, Fer. Hmm. Ini lebih ke arah kompetisi yang kayak let's try kayak gitu nggak sih? Iya, kayak it's not that I want to win. Kayak dulu debat tuh kayak wah, there is something to Betul. gain gitu. Kalau ini tuh kayak lebih ke arah I'm all adult, terus aku udah stable hidupku. What else to excite me? Ternyata I find something yang untuk ngebantu aku rilis stres, lebih sehat juga, dan it gravitates dengan apa yang aku suka dan why not trying to compete? Mungkin it's not going to be apa namanya kelihatan meaningnya sekarang, tapi mungkin kalau aku nanti udah umur 40, 50, 60, when Betul. my body wears out, it's a good memory gitu sih. Betul. 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 Betul Atau kalau Mbak lagi. mau kita Oke. lomba open debat lah kita. Aduh. Aduh. Duh, duh. Kayak Dibilang dulu Mbak kok. meng-carry aku di EP, masa nggak ingat? Iya, inget. Enggak ya. Itu. Aduh, inget lagi. Hmm. Kita sampai apa ya EP waktu itu? Quarter ya? Bagus loh Quarter. kita.
lawan Lumayan. Rizky Dani. Lumayan Hmm. kita voting. Round terakhir aja. Tapi kan kita bisa Iya masuk ke bener. ruangan itu di round terakhir, berarti kita first three roundnya bagus. Bener. Kita waktu itu kurang ini sih menurutku. Saat itu Kurangnya menurutku aku sih kita berat kurang. banget ya kan. Enggak, bukan. Kurang jam terbang. Kalah kan yang di ruangan itu Hmm, jam terbangnya tinggi semua. iya, Dan kita udah tuh down sebenarnya aku. punya poin-poin potensial, tapi itu tidak berkembang gitu loh. Katanya sih Mm-mm. kan begitu yang ku ingat ya waktu Ejenya itu. siapa ya? Aku lupa. Last but not least, Hmm. ih aku yang lupa. Aku Hmm. yang lupa pun siapa ya junya waktu itu. Nah, Fer, last but not Hmm. least nih. Apa yang akhirnya kamu bawa dari debat sampai sekarang ini, Fer? Contoh, Hmm. misalnya kayak aku tuh sekarang tuh habitku di debat yang kebawa sampai sekarang itu adalah mencatat. Kayak gitu. Hmm. Jadi kayak apa-apa tuh aku catat, apa-apa aku catat kayak gitu. Nah, kalau kamu ada nggak sih spesifik dari debat yang masih kamu bawa sampai sekarang? Bisa itu something yang kelihatan, bisa juga kayak pola pikir atau kayak gimana? Hmm. Mungkin aku dari yang intangible dulu sih. Yang intangible yang aku bawa dari debat itu fundamentally adalah mindset ya. Kayak menurutku tuh nggak ternyata critical thinking itu luxury loh, Mbak. Mungkin di lingkungan kita itu di lingkungan debat itu kayak it's a common sense dan itu adalah kayak baseline-nya semua orang gitu. Tapi ternyata setelah masuk ke dunia kerja, terus kemudian apa namanya berinteraksi di circumstance di luar debat, ternyata framework berpikir itu yang luxury menurutku nggak semua orang punya gitu. Dan aku yang ke bawah sampai sekarang adalah structured itu sih. Jadi dan apa namanya itu ngebawa value yang bagus sih untuk aku. Misalnya aku nge-approach problem yang hubungannya sama kerjaan, ternyata itu automatically kebawa di cara aku mendekati atau meng-approach problemnya ya kayak pertama apa sih situasinya, terus problemnya apa sebenarnya, reasonnya apa, kenapa sih problem ini menjadi problem yang penting, kayak gitu-gitu sih. Jadi ternyata subconsciously kadang itu kebawa terus nanya-nanya, misalnya creating layer of important questions untuk nge-drill down specific situation atau fenomena yang kita hadapi mau Hmm. tentang motion atau tentang kehidupan in general atau tentang kerjaan. Jadi itu yang benar-benar Hmm. membekas sampai sekarang. Yang tangible menurutku adalah dari sisi communication dan ternyata bahasa Inggris itu juga mungkin di kita kayak banyak term-term yang normal dan biasa gitu, tapi term-term yang kita mungkin anggap normal di debat kayak trade off, konsep-konsep trade off ya, itu nggak semua juga familiar gitu. Jadi kayak aku ngerasa vocabularies, terus terms-terms yang aku dapat dari debat secara tangible itu mengalleviate si communicationku tadi sih. Dan aku ngerasa Hmm. itu yang landed me jobs gitu. Aku ngerasa kayak oke, Hmm. CV is one thing. It gives you um, the chance untuk dibawa ke buat interview. Tapi what landed you job adalah pada saat interview dan menurutku komunikasi yang aku dapat dari debat itu yang sangat membantu karena kelihatan benar-benar polish gitu. Dari sisi konten, substance, kan kita banyak ya exposure terhadap issues-issues yang mungkin dulu kalau kuliah juga nggak semuanya dapat luxury juga untuk akses Tuh. informasi itu ya. Kayak kita ngomong international politics, ngomongin ekonomi. Jadi kayak banyak term-term yang ternyata itu ngebantu untuk landed job terutama untuk manajemen trainee. Karena biasanya basis seleksinya adalah case Hmm. studies atau FGD gitu dan menurutku fundamental core skill yang aku bawa dari debat itu adalah itu dan at the end to sums it up menurutku yang benar-benar kebawa sampai sekarang selain mindset dan komunikasi adalah confidence sih. Jadi gimana ceritanya kita udah biasa 7 menit ngomong, dijudge, didengerin, diribat, dikritik, tapi kita tetap go for that. Jadi menurut tuh nge-build confidence banget sih dan mungkin ada ya beberapa murid Mbak dulu starter terus nggak bisa merasa confident gitu kan.
tapi debat tuh ngerubah itu sih. Dan menurutku confidence is important sih karena kadang kita punya substance tapi people are not moved by that karena kita nggak confident aja sih. Dan menurutku debat yang ngebawa ya aku udah extrovert ya, tapi menurutku confident yang punya base value yang baik adalah dari yang aku dapat dari debat. Tapi ternyata juga ada negatifnya yang mungkin teman-teman juga kadang Oh, belum belum dapat gitu. Nah, negatif yang aku observe dari rasain. situasinya adalah, oke, Mhm. we have a good confidence communication bahasa Inggris, tapi kadang in a corporate world kita itu agak terlihat terlalu intimidating. Hmm. Nah, mungkin kita agak perlu tone down. Ya ada beberapa style debater yang diplomatik dan bagus gitu ya. Tapi aku lihat kayak kadang kita suka kebawa vibes untuk berapi-apinya itu ya, which I acknowledge myself kayak gitu. Ternyata juga kadang kita perlu tone down sih di dunia kerja ya. Kadang oke, poin kita substance-nya bagus segala macam, tapi we are just dealing with the people that are not accustomed with that, and sometimes they think this is something yang agak intimidating, agak bandel gitu. Jadi kadang itu sih negative side yang mungkin bisa kita mitigate dari komunikasi yang kita dapatkan dari debat. It's good to construct thinking, confidence, flow speech kita. Tapi sometimes we have to be aware bahwa tidak semua orang terbiasa dengan bahasa Inggrisnya orang debat. Jadi kalau kadang kita ngomongnya ke bawah dengan style debat, maybe not too strategic sih di tempat kerja aku ngerasanya. Harus di Hmm. tone down dikit. Ya, ya, ya. Make sense. Make sense, make sense. Wow, Fer, nggak kerasa nih kita udah 50 menitan ngobrol kanan kiri Anjing. depan belakang udah sampai kemana-mana nih kita ngobrol. Thank you so much ya Fer ya atas Thank you sudah waktunya dan diundang. atas sama-sama atas nostalgia Iya, zaman-zaman it brings dulu me kita back. bareng-bareng. Terima kasih banyak Mbak. I'm truly indebted to your presence ya. I will not be myself now without you in the journey. Jadi again, it's very happy ya selama berapa bulan ini. This is one of the highlight ya bisa reconnect lagi sama Mbak, ngingat lagi 10 tahun yang lalu apa yang terjadi. So thankful for the opportunity to be invited here. Thank you, thank you. Sampai jumpa Ferry. Bye Bye. bye. Love you.